Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bertemu kembali dalam Efrata Devotion bagi kita semua. Saudaraku, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini adalah bagian Alkitab yang menceritakan kisah Nabi Samuel yang diperintahkan Allah untuk pergi ke Betlehem dalam rangka mengurapi seorang raja untuk menggantikan Raja Saul, saudaraku. Siapakah gerangan orang yang diurapi Tuhan tersebut, saudaraku? Samuel pun belum tahu siapa orang yang dimaksudkan oleh Tuhan. Namun Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengundang keluarga Isai bersama putra-putranya yang elok parasnya dan perawakannya. Ketika Eliab lewat di depan Samuel, Samuel terpana dan berpikir bahwa Eliablah orang yang diurapi Tuhan. Namun Tuhan berfirman kepada Samuel, bukan dia, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Nabi Samuel terkecoh, saudaraku, untuk penampilan luar atau fisik dari Eliab. Jelas fakta firman Tuhan menunjukkan bukan Eliab yang dipilih oleh Tuhan, namun si bungsu Daud. Karena hati Daudlah, maka ia dipilih Tuhan untuk membangkitkan suatu dinasti yang akhirnya menghadirkan Kristus sebagai Raja sejati. Saudaraku, bukankah kita lebih cenderung menilai seseorang seperti yang dilakukan oleh Nabi Samuel? Bungkus tidak menentukan isi. Bisa bungkus kelihatan begitu bagus, namun belum tentu isinya. Dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa Tuhan lebih mengutamakan hati, bukan rupa. Wajah atau paras yang rupawan tentu tidak semua manusia memilikinya. Namun hati semua manusia memilikinya. Dan Tuhan pun melihat hati kita, saudaraku. Apa yang dimaksud dengan hati? Hati adalah sebagai pusat kehidupan manusia. Secara alkitabiah, hati dapat dilihat sebagai tempat berisinya seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang. Dan berdasarkan keunggulan hati itulah Tuhan telah memilih dan mengurapi Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Saudara, kami sekeluarga suka buah mangga. Pernah ketika musim mangga, saya membeli beberapa kilo buah mangga karena harganya yang begitu cukup miring. Selain harga yang miring, mangga-mangga yang dipajang oleh penjual sangat menggoda hati. Dengan tampilan bentuk dan rupanya sangat menarik jika dilihat oleh mata. Sampai di rumah dengan rasa yakin dan senang bahwa mangga tersebut akan mantap dinikmati, Bapak Ibu, namun ternyata isi atau rasanya hampir semuanya asam dan kecut. Sekali lagi, kulit tidak menentukan kualitas isi dalam rasanya. Saudaraku, Tuhan melihat hati, bukan rupa. Luar biasa sekali, saudaraku. Kita semua memiliki hati. Karena sekali lagi, semua kita dianugerahkan hati oleh Tuhan. Mari kita tetap menjaga hati kita, saudaraku. Dengan apa? Tentu dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami kembali diingatkan bahwa hati yang sudah Tuhan berikan kepada kami itu harus kami jaga. Bapa yang baik, mampukan kami untuk menjaga hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepada Engkau, ya Allah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.